minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Yang terhormat Bapak Dr. Hermanto yang pada kesempatan ini berkenan menerima kami dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dan sebelumnya saya perlu memperkenalkan bahwa saya Oman Fatur Rahman di DPP PPNI dikasih amanat menjadi salah satu ketua yang membidangi pemberdayaan politik. Kemudian berkenan bersama-sama sebelah kanan saya ini adalah Ibu Maulina Sarjana Hukum. Beliau di DPP PPNI sebagai bidang hukum dan perundang-undangan. Kemudian di sebelahnya ini Pak Harnoto. Saya yakin dari fraksi PKS sudah tidak aneh lagi karena Pak Harnoto yang sering bolak-balik ke fraksi PKS. Beliau di PPNI diamanati sebagai bidang pemberdayaan politik. Kebetulan beliau juga kader PKS dari Garut. Dia anggota DPRD Garut 2 periode dan harus sudah keluar dari Garut saat nanti. Kemudian di sebelahnya ini ada AKBP Nugroho, jadi pelawat yang ditugaskan di kepolisian. Beliau di kepengurusan DPP PPNI sebagai bidang hukum dan perundang-undangan. Tentunya PPNI ini adalah organisasi profesi yang secara kelembagaan berdiri pada tahun 74 dan merupakan gabungan atau dari organisasi perawat sebelumnya. Sejak 74 PPNI kemudian menghendaki adanya pengakuan dari negeri ini lewat yang namanya perundang-undangan. Usaha dan upaya PPNI membangun komunikasi dan sinergitas dengan berbagai pihak baru pada tahun 2014 berangkat dari inisiatif DPR bahwa di Indonesia ini lahirlah Undang-Undang Keperawatan. Jadi Undang-Undang Keperawatan lahir pada tahun 2014 dan saya kira komunikasi yang kita bangun dengan fraksi PKS itu juga sejak lahirnya Undang-Undang Keperawatan. Kita bolak-balik ke tempat Bapak Ibu ke fraksi dan saya menyadari betul pada saat itu yang memberikan penguatan adalah salah satunya dari fraksi PKS yang kita. Kemudian tentunya undang-undang yang kemudian berangkat dari inisiatif DPR dan baru berusia kurang lebih 8 tahun. Kita dihentakkan pada tahun 2023 atau 2022 lewat yang namanya Omnibus Law Bidang Kesehatan. Tentunya bahwa undang-undang yang hari ini bagi perawat memberikan jaminan di mana perilaku diskriminatif bagi perawat itu dengan adanya undang-undang ini kita sadari bersama bahwa mulai ada perbaikan, di mana di situ lahir beberapa perangkat peraturan yang menguatkan keberadaan perawat. Yang kita ketahui bersama bahwa perawat ini adalah besar dari sisi jumlahnya. Kalau saya boleh sampaikan bahwa anggota PPNI ini kurang lebih 1 juta orang. Namun kemudian pada hakikatnya di lapangan yang besar ini tidak menunjukkan sebuah kekuatan. Karena di negeri ini perilaku diskriminatif masih muncul. Kadang-kala kawan kami menjadi ujung tombak dan pada posisi banyak kawan-kawan kami yang di lapangan kemudian
tidak sedikit akibat dari menyelesaikan tugas-tugas yang memang itu adalah tugas-tugas pelimpahan dan pendelegasian yang berujung pada konteks hukum, di mana persoalan perawat hari ini masyarakat yang kemudian juga sudah maju menunjukkan bahwa ada upaya-upaya sampai pada posisi kita ketahui bersama bahwa perawat di Aceh misalnya kasusnya baru saja selesai, ada perawat yang ditampar sama wakil bupati. Kemudian pada posisi COVID banyak perawat yang jangankan masih hidup, mereka dapat pengusiran dari tempat kos, dari tempat tinggal. Yang meninggal saja perawat kami di Jawa Tengah untuk dimakamkan mendapatkan penolakan. Luar biasa saya kira upaya kawan-kawan kami dalam konteks menyelamatkan bangsa dan negara lewat posisi pandemi. Kemudian kita masuk pada posisi pasca pandemi. Penghargaan yang kami terima adalah dengan lahirnya rancangan undang-undang kesehatan secara omnibus law, di mana tadi seperti apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Dr. Hermanto bahwa di situ ada kurang lebih 8 undang-undang yang harus dinyatakan dicabut. Tentunya kalau kita baca secara seksama bahwa kita memandang ini ada sesuatu yang kemudian berdampak besar pada posisi di mana terjadinya liberalisasi di bidang kesehatan. Sesuatu yang kalaupun dianggap sebagai hal yang kemudian patut kiranya menjadikan pertimbangan kita, di mana kita tentunya melihat ada beberapa hal yang perlu kiranya jadi perhatian kita bersama. Karena dengan undang-undang omnibus law yang hari ini rancangan undang-undang, maka di situ akan membuka ruang liberalisasi. Ruang di situ akan membuka peluang bisnis, dan di situ posisi profesi nyaris pada posisi dibikin tidak jelas. Karena di undang-undang yang sebelumnya menjelaskan posisi, di mana di undang-undang keperawatan diatur dari mulai sistem pendidikan sampai pada posisi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh perawat yang diatur dengan jelas, maka dengan undang-undang omnibus law nyaris tidak ada satu pasal pun yang menguatkan terhadap keberadaan profesi. Bahkan kalau dibaca secara seksama, profesi ini yang tadinya sudah tertata dengan baik, perawat dengan PPNI-nya, maka itu dibikin pada posisi dominasi pemerintah lebih kuat, dan pemerintah bisa saja menunjuk organisasi profesi lain sepanjang berbadan hukum. Kemudian tentunya dengan posisi-posisi ini, saya kira bahwa ada catatan-catatan penting kita nanti yang akan terus terkomunikasikan Pak Dokter, karena kita dengan PKS saya kira sudah 3 kali ketemu Pak Dokter. Ya Pak, kalau pertama kawan-kawan kami juga ke tempat ini menyampaikan beberapa hal, dan kemudian setelah itu saya dan profesi kesehatan lainnya pada saat pasca paripurna yang menetapkan omnibus law bidang kesehatan sebagai prioritas, kita 5 OP kesehatan ada Papres di ruang bawah, di ruang sebelah kanan, dan pada saat itu kita dibersamai oleh Bu Ledia, sehingga banyak kesamaan pandangan, banyak kesamaan persepsi antara PPNI dengan fraksi PKS, dan tentunya pada kali ini kami ingin menegaskan kembali bahwa betapa gencarnya yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkenaan dengan pembahasan omnibus law kesehatan,
Bahkan hari ini sudah 1 minggu ini ya Pak Narnoto, sudah 1 minggu atau menjelang 2 minggu ini Kemenkes secara intens itu melakukan public hearing yang notabene kita tahu bersama bahwa public hearing dengan jumlah yang besar lewat Zoom saya kira hanya semata-mata untuk memenuhi asas formalitas saja. Karena kalau berbicara kualitas, tentunya di situ yang berkompeten harus yang lebih baik. Bahkan kalau kita lihat yang diundang bukan kawan-kawan profesi saja, bahkan ada profesi yang tapi sekarang saja Ramadan walaupun mungkin saja halangan dalam perjalanan dan seterusnya ya Bu sekalian, tapi khawatir sensitif juga sedikit baiknya hormati seluruh teman-teman dari TNI, baik itu dari anggota Komisi 9 maupun dari Bilet dan Humas. Baik, mari kita buka pertanyaan ini dengan sama-sama baca Bismillah yang muslim dengan konsensus yang dapat diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sekilas beberapa sambutan dari Bapak Dr. Hermanto, mungkin sekilas menyampaikan selamat datang dan perkembangan tentang RUU Omnibus Law Kesehatan yang mungkin nanti akan disampaikan aspirasinya dari kawan-kawan persatuan perawat kesehatan. Pada Bapak Dr. Hermanto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimahullah, khusus yang saya hormati, tamu dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI dan hadir pimpinan dan rombongan. Kemudian yang kami hormati juga di sini ada hadir tenaga ahli praksi dan juga tenaga ahli anggota dan juga humas praksi. Pertama kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan nikmatnya Allah berkenan menganugerahkan kesempatan kesehatan jika kita dapat bertemu dalam rangka penyampaian aspirasi bertepatan pada hari aspirasi fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu setiap hari Selasa. Ya, Selasa ini adalah pemegang fraksi. Saya pun juga kalau dengan Dr. Agus ini bisa nggak kehadiran? Tidak bisa, karena hari Selasa itu sudah di aspirasi. Jadi PKS itu sedang menetapkan secara event bahwa hari aspirasi fraksi itu adalah jadi semuanya. Kami dari Selasa menyampaikan aspirasi, insya Allah kami yang ada tugas di luar biasanya disuruh perintah untuk menerima. Kemudian adalah kita mengaturkan salam dan salawat pada junjungan kita di Rasulullah Muhammad SAW. Dan Bapak Ibu semuanya, ini judul penyampaian aspirasi yaitu terkait dengan RUU Omnibus Law Kesehatan. Nah, ini di balik ini sedang ada pembahasan dengan Omnibus Law Kesehatan. Kalau nggak salah ada 9 undang-undang yang
mengalami proses sinergi, proses penggabungan, atau juga ada proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan. Untuk ada pasal-pasal yang terkait dengan perawat, yang itu kami hari ini ingin mendengar sebenarnya aspirasi terkait dengan RUU Omnibus ini itu apa? Apakah nanti undang-undang perawatan itu disatukan dengan Omnibus Law atau bisa sendiri, atau bagaimana bentuknya? Tentu kami di sini sebagai anggota DPR, fraksi Partai Gerindra yang ditugaskan di Partai, salah kami akan menerima aspirasinya. Jika nanti aspirasi ini akan kami sampaikan di rapat-rapat dan terkait dengan RUU Omnibus Law Kesehatan. Demikian yang perlu saya antarkan. Mungkin perlu tahu. Ya, assalamualaikum. Usul inisiatif sudah ditetapkan di Partai dan juga sudah ditetapkan di Partai DPR. Itu karena draftnya RUU sudah ditetapkan di paripurna, maka berikutnya nanti itu RUU dikirimkan ke pemerintah. Kemudian pemerintah memberhenti. Jadi nanti ada pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Mungkin tinggal menunggu ampres ya. Biasanya di ampres itu dengan presiden. Itu dibahas dulu. Dan mungkin di situ aspirasi masyarakat, termasuk juga PPNI, itu akan disuarakan kembali. Yang dalam pembahasan di Partai, fraksi PKS sangat tajam mengkritisi pasal-pasal ayat-ayat yang terkait dengan RUU Omnibus Law Kesehatan ini, sampai pada tingkat kami yang ikut serta dalam pembahasan itu dengan sikap menolak. Oman, bagaimana keadaan Anggota nyerahinnya PP kalau draft kosong itu kan nggak ada, PPNI walaupun hari ini? alasannya data, tapi ada surat PPNI hari ini kita menyampaikan aspirasi kepada fraksi PKS berkenaan dengan sedang berprosesnya rancangan undang-undang Omnibus Law bidang kesehatan. Tentunya banyak harapan kami atas apa-apa yang kemudian ingin kita sampaikan berkenaan dengan undang-undang itu. Karena hemat kami, hadirnya undang-undang Omnibus Law bidang kesehatan jangan kemudian sampai pada posisi tidak menguatkan keberadaan profesi. Karena profesi ini saya kira dengan hari ini memiliki undang-undang 38 tahun 2014, undang-undang keperawatan yang sudah mengatur secara komprehensif berkenaan dengan profesi ini. Jangan kemudian nanti dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law membuat pada posisi profesi ini tidak lebih baik, dan kemudian bahkan terjadinya perilaku-perilaku diskriminatif yang tidak menguntungkan terhadap profesi, yang tidak menguntungkan terhadap kepentingan perawat, dan pada akhirnya
bisa berdampak pada merugikan atas kepentingan pelayanan yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Harapan Pak Oman. Harapan saya tentunya lewat silaturahmi kali ini bahwa kita bisa terbangun kesepahaman, terbangun kesepakatan, dan penguatan atas komitmen perjuangan demi kepentingan profesi, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara.